Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Apa, kamu pernah jadi pengangguran? Apa kamu merasa bangga jadi pengangguran? Ingin mencari kebebasan? Dan kata-kata pengangguran cuma untuk mencari belas kasihan. Setidaknya kamu tahu kan, orang pengangguran, ketahuilah, orang yang pernah jadi pengangguran, itu, nasibnya lebih jelek, lebih buruk daripada ayam, atau cacing tanah. Sia-sia rasanya ibu mengandung gara-gara bapak punya burung, sia-sia rasanya. Hewan saja, bisa mencari makan, kenapa manusia, jadi pengangguran, atau kamu gengsi karena bersekolah tinggi? Kamu kira bersekolah tinggi akan bisa menjadi kaya raya? Harapanmu ini, akan menciptakan pikiran rusak jika diangkat jadi pejabat. Mungkin jabatan yang lagi kamu harapkan, tak ubahnya seperti jangkrik ingin memakan ayam, impianmu tak mampu untuk mengisi tenggorokan. Atau kamu, seperti pungguk merindukan bulan. Itu mah, cuma angan-angan, takkan mungkin bisa dilakukan. Justru jangkrik yang dimakan ayam, sia-sia. Meski jangkriknya sia-sia hidup dimakan ayam, namun sudah cukuplah memberi kehidupan yang sehat untuk ayam, dan juga kamu bisa makan ayamnya yang sehat gara-gara jangkrik. Apakah dirimu lebih hebat daripada jangkrik? Apa isi otakmu seperti isi otak jangkrik atau sudah hebat daripada jangkrik? Hewan saja bisa mencari makan dan berguna hidup jangkrik. Namun bagaimana dengan kamu manusia? Kalau hidupmu sia-sia, sudah tak ada gunanya kecuali untuk makanan cacing tanah jika kau sudah mati. Sepertinya cacing tanah yang bisa kamu bahagiakan. Itulah hidup jadi pengangguran. Dengan kehidupanmu, saya pernah merasakan dan pernah mengalami. Hanya sedikit hal yang saya lakukan. Meski dalam hayalan saya berusaha ingin dapat penghasilan miliaran, namun dalam kenyataan saya cuma bisa berpenghasilan yang ribuan. Saya tahu kalau berpenghasilan yang miliaran itu harus saling menikam seperti orang berebut jabatan, ini hal yang terlalu mengerikan. Hanya sedikit hal yang saya lakukan, namun saya lebih suka makan singkong dalam kenyataan. Ini usaha saya agar tidak jadi pengangguran. Tak usahlah gengsi meski sekolahmu tinggi, itu cuma mimpi. Biarlah kita jadi kuli, biarlah kita jadi petani, terima saja dengan ikhlas hidup ini untuk dinikmati. Bukan untuk dipaksakan mencari jabatan berpenghasilan miliaran. Hal ini sering saling menikam baku hantam, tak usahlah bermimpi. Daripada makan roti cuma dalam mimpi. Ini yang harus engkau mengerti, tak perlulah gengsi dan tinggi hati, sadari diri kita sendiri, janganlah memaksakan kehendak yang membuat kamu rusak koslet. Jadi bukan hanya sekedar teori, tidak pula untuk mengajari, saya benar-benar merasakan. Oleh sebab itu, saya berbagi pengalaman terburuk, dan cara mengatasi yang pernah saya alami. Kita lebih bodoh daripada jangkrik, atau kambing yang cuma makan rumput. Cobalah kamu buktikan, belum pernah jangkrik yang tidak berusaha mencari makan. Begitu juga dengan kambing, belum ada kambing yang menganggur mencari makan. Mungkin saja, kambingnya sakit. Sudah tak memikirkan makan, tak mau makan. Namun kenapa manusia yang sehat pernah mengatakan lagi pengangguran? Apa otakmu lagi sakit? Tak ada lagi kebenaran, tak mau lagi memikirkan. Cobalah engkau tanya hatimu, setidaknya simak ini sampai tuntas, kita harus bisa memahami dan berbenah diri. Apa kamu sudah tak memikirkan makan? Apa kamu sudah kalah sama jangkrik atau kambing yang masih berusaha untuk makan? Atau kamu cuma bisa mengharapkan dan kebutuhan? Atau kamu memang ada yang memberi makanan, seperti sapi peliharaan? Saya rasa pengkajian ini penting untuk kita pahami, karena saya sudah pernah mengalami. Saya merasakan saya lebih bodoh daripada sapi peliharaan. Apa kamu pernah merasakan, atau kamu lagi sok-sokan yang tak punya pikiran, mentang-mentang anak sultan, cuma mengharapkan warisan? Syukur-syukur banyak warisan, yang tak punya apa-apa, tak usahlah ikut-ikutan jadi pengangguran. Saya rasa sikapmu ini generasi rusak, bisanya cuma ketergantungan, mengharap pemberian. Cobalah engkau mengerti dengan hal ini. Kalau memang jika kamu belum pernah merasakan, simak ini baik-baik, agar engkau mengerti dan bisa memahami antara engkau dan jangkrik. Ini sangat menarik. Ketika saya menyadari perbedaan manusia dengan jangkrik, saya tahu
Manusia banyak yang cuma bisa mengharap-harap, berangan-angan. Hidup dalam hayalan, seperti pungguk merindukan bulan. Suka tuntut-menuntut, harapan kentut, yang tak kunjung ciut. Pemikiran seperti ini, tidaklah dimiliki oleh jangkrik, hingga jangkrik fokus untuk mencari makan, meski terkadang jangkrik dimakan ayam. Namun itu, cumalah pengorbanan, hukum alam, memang saling menikam. Berebut jabatan untuk mencari kekayaan. Meski di negara kita banyak yang masih pengangguran, namun kenapa ada orang asing dipekerjakan sementara orang kita masih banyak yang kelaparan dan pengangguran, persis seperti hukum rimba yang kuat berkuasa yang bodoh. Menurutku perkuat iman di dada, percuma kau bersuara. Lebih baik bekerjalah sebisanya. Ketika saya menyadari, bagi orang yang tak beriman, saya rasa, hal ini juga banyak terjadi sama manusia. Yang kecil makanan yang besar, ini sudah biasa, hukum alam. Hidup di rimba raya. Namun bagi manusia yang di kota, ini juga pernah terjadi hal ini. Karena banyaknya harapan dan tuntutan, mungkin untuk mencari kekayaan. Hukum alam memang saling menikam. Hidup dalam kezoliman, namun untukmu yang punya Tuhan, punya hati nurani, janganlah kau lakukan. Bagi orang yang tak beriman, memang sering dilakukan tak kenal halal haram. Ini manusia yang tak beriman sekedar mengejar kekayaan. Hukum alam memang saling menikam. Manusia punya angan-angan, pemikiran dalam hayalan, yang cuma bisa mengharap-harap, menuntut-nuntut yang tak lain cuma hayalan kentut. Kita tahu kentut itu bau taik, jadi tak usahlah mengharapkan itu. Tak usah kau harapkan yang tak kau mampu, percuma saja kau paksakan kalau tak ada ketenangan hidup dalam keserakahan. Nah sahabat channel Lubuak Carito, menciptakan usaha itu tidak sulit, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Saya yakin kamu lebih hebat daripada jangkrik. Selagi kamu mau bekerja dan berusaha, tak ada kata pengangguran. Meski kerjamu cuma sekedar kuli, yang cuma cukup untuk makan sehari, jika kamu tekuni, kamu sudah hebat daripada jangkrik. Tak perlu kau patah hati, ini lebih baik daripada kamu cuma bisa membahagiakan cacing tanah dengan bangkaimu yang telah membusuk. Oleh sebab itu berjuanglah, jangan ada lagi mengangguran. Ini usaha yang sangat mulia, pasti ada kesuksesan. Hidup ini perjuangan sobat, ingatlah, kita harus berjuang. Sebelum berjuang, pikirkanlah, apa yang kamu perjuangkan. Namun jangan kau katakan apa yang kamu pikirkan. Saya khawatir setan di sampingmu, iblis di dekatmu. Apa yang kau pikirkan? Kamu katakan jika pikiranmu memikirkan hal yang salah, iblis dan setan akan menggodamu. Saya takut pikiranmu negatif, kamu memikirkan kejahatan atau perbuatan haram. Cobalah engkau mengerti. Saya tahu kamu ingin kaya, kamu pengen hebat, kamu pengen terkenal. Serba wah, serba wow. Saya mengerti kamu orang bersekolah tinggi, namun tak perlu juga kamu gengsi menerima kenyataan memakan singkong dan berpenghasilan 1000. Apa otakmu lagi sakit? Tak ada lagi kebenaran, tak mau lagi memikirkan. Pasang sedikitlah iman di dada, agar tak terlalu menggila ingin jadi orang kaya. Seperti kardus meminta jabatan 9 tahun, apakah cuma 5 tahun sudah bisa memberikan kemakmuran? Saya rasa ini perencanaan sia-sia, masih banyak rakyat yang sengsara, keadilan belum merata kok tiba-tiba malah menambah lama ingin berkuasa. Saya rasa ini pekerjaan sia-sia yang cuma memikirkan harta penguasa. Hukum rimba raya. Jangan pikirkan jabatan, tapi lihatlah pengangguran, berpikirlah memberikan pekerjaan dan kesejahteraan. Jika ini belum terlakukan, kenapalah terlalu berambisi memikirkan jabatan? Mengapa terlalu berambisi mencari kekayaan? Apa mungkin dulu karena biaya pendidikan yang terlalu dipaksakan, sampai telah habis warisan demi mencari jabatan? Oleh sebab itu kamu paksakan mencari keuntungan dan menambah masa jabatan. Kalau dada tak diisi keimanan, sia-sia mengejar harta, hanya menambah dosa. Takkan sanggup kamu menjaga harta, sudah diberikan masih dirasakan kekurangan. Cobalah engkau mengerti, cobalah engkau renungi lagi jauh ke lubuk hati, pikirkanlah, apa kamu masih pengangguran? Isilah dadamu dengan keimanan agar setiap yang kau perjuangkan tak sia-sia dan menjadi amalan pahala, bukan menjadi dosa. Inilah yang perlu engkau mengerti. Berebut jabatan untuk mencari kekayaan
Meski di negara kita banyak yang masih pengangguran, namun kenapa ada orang asing dipekerjakan sementara orang kita masih banyak yang kelaparan dan pengangguran? Persis seperti hukum rimba yang kuat berkuasa yang bodoh. Menurutku perkuat iman di dada, percuma kau bersuara. Lebih baik bekerjalah sebisanya. Tak usah kau harapkan yang tak kau mampu, percuma saja kau paksakan kalau tak ada ketenangan hidup dalam keserakahan. Apa, mungkin dulu karena biaya pendidikan yang terlalu dipaksakan, sampai telah habis warisan, demi mencari jabatan, oleh sebab itu kamu paksakan mencari keuntungan, dan menambah masa jabatan. Kalau dada tak diisi keimanan, sia-sia mengejar harta, hanya menambah dosa. Takkan sanggup kamu menjaga harta, sudah diberikan masih dirasakan kekurangan. Sebelum kamu taubat, ingatlah dosamu sebelum kamu mati. Matikanlah dirimu, sebelum kamu jadi orang kaya, rasakanlah hidup miskin. Percuma kau bersekolah tinggi kalau mengejar jabatan, mengejar kekayaan. Alangkah baiknya ilmumu bisa mengajarkan orang bodoh, alang baiknya hartamu bisa untuk menyantuni dan berbagi. Mungkin saat ini kau makan ubi singkong dalam kenyataannya, tapi ini lebih baik daripada kamu makan roti cuma di dalam mimpi. Nah sahabat channel Lubuak Carito, semoga engkau mengerti dan memahami hal ini jauh ke lubuk hati. Semoga engkau mengerti. Sampaikan suara hati, silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Semoga bermanfaat sesuai harapan yang diinginkan. Semoga makin sukses.